Halo Sobat Satwa Media semua, kali ini kami ingin memberikan informasi dari majalah Poultry Indonesia edisi April 2024, di mana pada rubrik Pasca Panen edisi April 2024 membahas tema yang cukup menarik, yaitu menangkis isu menyesatkan telur penyebab kanker dan diabetes. Beberapa waktu belakangan ini memang telah beredar secara viral bahwa adanya isu menyesatkan perihal telur, yakni jika memakan telur dadar dapat memicu risiko munculnya kanker dan diabetes. Isu tersebut menggelinding secara bebas terutama di media sosial yang bisa menyebabkan sebagian orang resah tentang benar atau tidaknya isu tersebut. Konten sosial media tersebut secara gegabah menyatakan bahwa terdapat komponen di dalam telur yaitu biotin yang diklaim dapat memicu risiko kanker dan diabetes karena dalam proses pemasakannya seperti telur dadar, telur orek, dan lain-lain olahan telur, biotin tersebut menjadi terikat sehingga tubuh tidak bisa memanfaatkannya. Keadaan seperti itulah yang kemudian disebarkan secara viral di media sosial sebagai pemicu risiko kanker dan diabetes. Isu meresahkan tersebut juga sempat dibantah oleh beberapa ahli gizi klinis yang menyebutkan bahwa biotin merupakan jenis vitamin B7 yang larut dalam air dan berperan sebagai proses produksi glukosa dan asam lemak yang bahkan sangat penting bagi ibu hamil. Jika biotin banyak terkandung pada kuning telur, maka pada putih telur mengandung protein yang disebut dengan avidin. Pada keadaan mentah, putih telur mentah yang terdapat di dalamnya avidin akan mengikat biotin. Hal berbeda jika telur dimasak sempurna, maka tidak akan terjadi pengikatan dan justru semua zat gizi dalam telur termanfaatkan dengan baik oleh tubuh manusia yang mengkonsumsinya. Jadi, fakta ilmiah yang telah dipaparkan para ahli tersebut telah menjelaskan bahwa tidak benar konsumsi telur menjadi pemicu kemunculan kanker dan diabetes. Isu-isu tidak benar tentang telur seperti itu bukanlah yang pertama. Sebelumnya telah beredar pula banyak isu hitam seperti telur penyebab penyakit jantung koroner, stroke, dan darah tinggi. Isu kolesterol berbahaya, isu telur mengandung hormon, telur penyebab jerawat, bisul, dan macam-macam isu tidak jelas lainnya yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berbagai informasi negatif tersebut tidak sepatutnya ditelan mentah-mentah oleh masyarakat, dan juga para pemangku kepentingan perlu untuk senantiasa meluruskan fakta-fakta yang sebenarnya tentang telur. Alih-alih menjadi penyebab kemunculan kanker, diabetes, atau berbagai penyakit merugikan lainnya, telur sejatinya merupakan salah satu bahan makanan terbaik di dunia yang memiliki beragam manfaat bagi pengonsumsinya. Sederet manfaat telur yakni menjadi imunomodulator, sebagai penopang utama pemberantasan stunting yang memberi manfaat dalam kesehatan dan kecerdasan. Selain itu, telur juga dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia, mendukung ketahanan gizi masyarakat, dan juga telur yang menjadi sumber makanan fungsional. Bahkan mengonsumsi telur juga akan sangat bermanfaat untuk balita dan lansia. Telur yang merupakan kapsul gizi dengan kandungan gizi lengkap dikarenakan memang hampir semua zat gizi, baik zat gizi mikro maupun makro, sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Zat gizi mikro berupa vitamin dan mineral yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, namun sangat penting untuk perkembangan dan pertumbuhan yang sehat serta memainkan peran sentral dalam metabolisme dan juga pemeliharaan fungsi jaringan. Telur yang memiliki nilai gizi lengkap tersebut didukung pula oleh harganya yang memang terjangkau, digemari oleh masyarakat, serta mudah diolah menjadi berbagai hidangan yang bisa dihidangkan di meja makan keluarga. Hal itu menjadikannya telur dapat menjadi solusi yang tepat dalam menghadapi tantangan pemenuhan gizi seimbang guna mencetak generasi muda unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. Telur bisa berperan juga sebagai imunomodulator, di mana imunomodulator adalah suatu substansi yang dapat mendukung aktivitas sistem imun tubuh dan memiliki peran besar dalam menguatkan sistem imun tubuh, sekaligus mampu menekan reaksi imun yang berlebihan.
Mekanisme kerja imunomodulator yakni bekerja dengan mensimulasi sistem pertahanan natural yang secara alamiah akan membantu tubuh dalam memperbaiki sistem kekebalan tubuhnya. Telur ayam adalah sumber protein atau peptida bioaktif yang berperan bagi efek peningkatan kesehatannya, terutama dalam hal peranannya sebagai imunomodulator. Peran sebagai sumber imun tersebut dapat terlihat dari sifat antivirus dari protein telur dan peptida atau oligosakarida yang diperoleh dari putih dan kuning telur. Sejumlah komponen bioaktif yang diturunkan dari telur seperti ovalbumin, ovomucin, ovotransferin, lisozim, sistatin, IgY dan turunan asam sialat memiliki aktivitas antivirus yang efektif, khususnya terhadap virus gastroenteritik dan influenza. Lalu mengonsumsi telur juga bisa berperan dalam memberantas stunting. Kasus stunting di negara kita juga menjadi perhatian serius, tidak hanya oleh para ahli gizi, namun juga oleh para pejabat tinggi negara. Hal tersebut perlu segera ditangani sejak dini karena besarnya dampak buruk stunting bagi masa depan bangsa, terutama generasi mudanya. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh anak, yakni pertumbuhan tubuh dan otaknya sehingga menjadi seorang anak pendek dibanding dengan anak seumurannya, memiliki keterlambatan dalam berpikir akibat kekurangan gizi kronis atau penyakit infeksi kronis yang terjadi berulang kali pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Akibat stunting, kemampuan kognitif anak menjadi lebih rendah sehingga mengakibatkan rendahnya sumber daya manusia di masa depan. Hal itu disebabkan ketika kelak dewasa, anak stunting akan lebih mudah terkena penyakit kronis sehingga berisiko menurunkan produktivitas kerja. Tidak hanya itu, stunting juga menyebabkan generasi yang akan datang lebih mudah gemuk, bahkan kurang cerdas dan tidak taktis dalam berpikir. Salah satu solusi penting dalam pemberantasan stunting adalah dengan pemenuhan asupan zat gizi berkualitas tinggi secara konsisten dan berkesinambungan kepada ibu hamil, menyusui, dan untuk bayi berusia minimal 6 bulan dalam bentuk makanan pendamping air susu ibu atau MPASI. Dan salah satu yang paling penting direkomendasikan oleh para ahli gizi karena tidak hanya kandungan zat gizinya lengkap, namun juga sumber makanan yang populer di masyarakat karena mudah diperoleh, bisa diolah dalam aneka masakan, serta harga yang relatif terjangkau oleh masyarakat secara umum. Lalu dengan asupan telur yang mencukupi selama pertengahan hingga akhir masa dewasanya, akan dapat membantu seseorang dalam menangkal penurunan kognitif karena faktor usia. Tidak hanya itu, mikronutrien holin yang ada di dalam telur juga sangat penting untuk menjaga sel memori selama fase anak dalam kandungan hingga masa anak-anak. Sel-sel janin dan anak tumbuh secara cepat baik dalam hal ukuran maupun jumlahnya. Hal tersebut sangat membutuhkan sumber zat gizi yang stabil dan meningkat. Kualitas protein yang baik berperan penting selama periode tersebut, sehingga sumber makanan yang ideal untuk fase waktu tersebut adalah makanan dengan skor asam amino esensial yang mudah dicerna, yakni telur. Bahkan salah satu kelebihan telur yang tak bisa digantikan oleh sumber zat gizi lainnya adalah adanya kandungan bioaktif telur yang memiliki manfaat besar bagi kesehatan. Menurut Nurliani tahun 2022, telur memiliki beberapa komponen bioaktif seperti lutein dan zeaxanthin yang membantu menurunkan risiko degenerasi makula karena usia yang dapat menyebabkan kebutaan pada orang lanjut usia. Telur ayam juga mengandung asam lemak esensial, fosfolipid, mineral, vitamin, serta asam amino esensial yang penting bagi kesehatan. Asam amino esensial yang dapat ditemukan pada telur yakni lisin, treonin, metionin, sistein, dan triptofan. Telur juga mengandung lutein yang dapat menurunkan risiko katarak dan degenerasi otot pada lansia. Telur juga merupakan salah satu bahan fungsional yang populer di masyarakat. Bahkan para ahli peternakan sudah banyak menelurkan inovasi dari olahan telur yang diperkaya dengan berbagai zat gizi penting melalui cara alami. Telur fungsional merupakan telur yang telah didesain melalui rekayasa nutrien pakan untuk menghasilkan telur dengan
kandungan zat gizi tertentu yang lebih tinggi atau lebih rendah dari telur pada umumnya. Hal itu dilakukan dalam rangka mendukung kebutuhan masyarakat akan zat gizi tertentu agar hidup lebih sehat. Beberapa contoh inovasi telur-telur fungsional itu misalkan yakni dengan telur omega 3, omega 6, telur kaya vitamin D, telur alfalfa, dan telur bahagia. Mengonsumsi telur juga bermanfaat untuk kesehatan dan kecerdasan, di mana telur merupakan sumber protein hewani yang sangat disarankan, terutama bagi anak-anak dan wanita usia subur di negara berpenghasilan rendah dan menengah, karena sangat bermanfaat untuk menopang kesehatan dan pembentukan serta pemeliharaan kecerdasan. Manakala dilihat secara lebih mendalam tentang kandungan zat gizinya, terdapat sumber protein dengan bioavailabilitas yang luar biasa, kandungan asam lemak yang bermanfaat, berbagai vitamin dan mineral, serta adanya senyawa bioaktif yang semua itu sangat bermanfaat secara nasional untuk memperbaiki kualitas kelahiran, gizi anak, dan perkembangan otaknya. Jika telur dapat dikonsumsi secara rutin dan mencukupi di semua tingkat keluarga Indonesia, maka hal itu akan dapat berkontribusi besar pada pembangunan kesehatan manusia, masa depan yang cerdas karena asupan gizi protein hewaninya yang mencukupi untuk pembentukan sel-sel otak, pembentuk sistem kecerdasan anak. Dengan berbagai informasi seputar manfaat sumber pangan hewani asal unggas kaya gizi di atas, yaitu telur, bisa menjadi bahan penting dalam menangkis isu menyesatkan berkaitan seputar telur. Dengan upaya langkah-langkah komprehensif dan terus-menerus dalam rangka edukasi ke masyarakat mengenai pentingnya konsumsi rutin telur ayam, maka harapannya terjadi peningkatan konsumsi protein hewani secara nasional. Hal itu juga akan berdampak positif terhadap perbaikan tingkat kehidupan dan kesehatan masyarakat yang tentunya akan menjadi lebih baik. Efeknya tentu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat, unggul, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.